Tes tes 1 2 3. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Tes. Halo Pak Willy. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, hari ini tema kita sarasehan. Sarasehan tentang pemanfaatan media pembelajaran whiteboard animation. Oke, saya mohon maaf apabila tadi dalam pembukaan ya atau dalam seri yang tadi sedikit trouble karena baru pertama kalinya untuk jadi host, jadi yang mohon dimaklumi. Pemanfaatan media pembelajaran whiteboard animation ini saya dapatkan dari Didamba Angkatan 3 P4TK IPA Kemendikbud tahun 2020. Jadi Sarasihan kali ini merupakan program program diseminasi untuk mendapatkan sertifikat di tugas akhir kami. Jadi ada bentuk pengimbasan ke rekan sejawat. Mohon maaf tapi karena ini hanya bentuk dalam sarasehan maka tidak disediakan sertifikat. Ya sebenarnya saya bisa memberikan sertifikat tapi kan bukan sertifikat dari Kemdikbud, tapi kan nggak ada gunanya itu. Oke, saya langsung masuk aja ke materi biar lebih cepat lebih baik. Setelah itu nanti kita bisa ngobrol bareng, sharing bareng. Jadi ini beberapa yang saya dapatkan dari pelatihan kemarin. Oke, animasi definisinya ada banyak sekali ya. Ini bisa kita cari di Google, di browser-browser yang lain. Kalau menurut McLaren itu animation is not the art of drawing that move, but the art of movement that are drawn. Apa itu? Intinya adalah animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang sudah ditentukan. Oke, animasi itu banyak macamnya. Karena definisi animasi bisa kita cari sendiri nanti. Untuk animasi itu macamnya ada banyak. Yang saya dapatkan atau saya tahu itu ada 5. Yang pertama adalah animasi tradisional. Itu contohnya adalah film Pinocchio pada tahun 1940. Tahu ya Bapak Ibu film Pinocchio? Pinocchio itu yang kalau dia berbohong hidungnya mancung. Kemudian animasi 2 dimensi Tom and Jerry. Sebentar saya unmute dulu yang lain. Suaranya oke, sudah saya unmute. Oke, saya lanjutkan. Jadi animasi itu ada 5 ya. Yang pertama animasi tradisional, contohnya ada film Pinocchio 1940. Kemudian yang kedua ada animasi 2 dimensi Tom and Jerry. Kemudian yang ketiga adalah animasi 3 dimensi, contohnya ada Kung Fu Panda. Yang keempat itu ada motion graphic. Kemudian yang kelima ada stop motion. Animasi tradisional contohnya adalah Pinocchio. Ini dibuat pada tahun 1940. Namanya juga tradisional karena dia generasi awal dari animasi. Itu dimulainya abad 20. Prosesnya dulu animator itu membuatnya digambar dulu. Setiap framenya digambar, habis itu nanti disusun menjadi sebuah sequence. Jadi bisa kita bayangkan luar biasa sekali kalau zaman dulu. Itu kan kalau dibuat itu satu-satu harus digambar, setelah itu difoto baru berbentuk animasi gitu kan. Kemudian berkembang animasi 2 dimensi, contohnya Tom and Jerry.
ini sudah mulai berkembang karena adanya komputer. Nah, animasi 2 dimensi ini sudah menggunakan beberapa software komputer. Tapi di sini hanya menampilkan garis X ya, X aksis dan Y aksis saja. Kemudian yang berkembang lagi animasi 3 dimensi. Contohnya Kung Fu Panda ini sudah realistik. Animasinya dibuat dengan software yang lebih canggih ya. Itu biasanya menggunakan CGI ya. CGI, Computer Generated Imagery. Jadi terlihat natural dan nyata. Kemudian yang keempat ada motion graphic ya. Ini kalau motion graphic ini salah satu contohnya adalah seperti video di Kok Bisa YouTube ya. Ini bukan promosi tapi memang itu salah satu jenis contohnya. Di dalam motion graphic itu di dalamnya nanti memasukkan elemen ilustrasi, tipografi atau tulis-tulisan ya serta fotografi. Kemudian ada stop motion, contohnya adalah Shaun the Sheep. Kalau stop motion Shaun the Sheep itu dia hampir sama seperti yang tadi yang pertama ya, seperti yang tradisional. Jadi cara membuatnya itu harus dibuat frame-nya dulu, terus habis itu difoto, nanti dibentuk seperti sekuen. Jadi yang namanya stop motion jadi gambar seperti seolah-olah bergerak, tapi ya susah buatnya, harus dibuat setiap frame-nya. Nah, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang whiteboard animation. Nah, whiteboard animation ini sebenarnya ini bukan masuknya itu ke dalam, bukan ke dalam jenis tadi ya, tapi salah satu gaya. Whiteboard animation ini adalah salah satu gaya dari seni animasi. Nah, whiteboard animation ini ada banyak sekali jenisnya. Kalau kita sering nonton di video-video di YouTube atau dimanapun, orang-orang promosi itu biasanya menggunakan whiteboard animation karena lebih menarik klien, atau kalau misalkan untuk guru pendidikan itu biasanya bisa lebih menarik ke peserta didik. Nah, whiteboard animation definisinya ini ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa cari sendiri. Saya hanya sekilas-sekilas saja, yang penting ini berjalan dengan lancar. Media animasi yang menggambarnya itu berbasis dari komputer. Nah, di dalamnya menuangkan ide-ide pembelajaran sehingga menarik peserta didik. Nah, whiteboard animation itu biasanya penggambarnya itu menceritakan dengan papan tulis atau menggunakan permukaan spidol. Jadi seolah-olah ya seperti whiteboard, seperti kita menulis di dalam papan tulis gitu kan. Nah, ada beberapa aplikasi yang digunakan. Contohnya adalah Powtoon, Videoscribe, Sparkle, Animaker, Sketchflow, dan lain-lain. Kalau Powtoon ini dia online, Videoscribe, Sparkle ini offline, Animaker ini online, Sketchflow ini online. Yang akan kita bahas di sini nanti adalah tentang Powtoon yang online tapi sedikit mudah penggunaannya. Videoscribe, Sparkle ini juga mudah sebenarnya, cuman kurang menarik kalau menurut saya. Fitur-fiturnya banyak yang di Powtoon. Kita sebagai generasi pendidik itu kalau kita menggunakan whiteboard animation ini merupakan salah satu terobosan kita, mungkin bisa menjadi alternatif ketika kita ingin memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis video ya. Nah, mungkin nanti genrenya bisa kita ambil yang ini, whiteboard animation. Ada beberapa keunggulan itu ya. Yang pertama itu guru lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik, kemudian menghindari dari metode ceramah, kemudian kita dapat memfasilitasi berbagai jenis cara belajar anak. Intinya nanti antusias siswa itu atau peserta didik kita akan jadi semakin lebih semangat. Kemudian kita juga bisa saling berbagi ya lewat unggahan ke YouTube ya yang ada dari masing-masing guru. Jadi kita bisa berbagi karya video animasi pembelajaran. Tapi sebelum kita membuat video animasi whiteboard itu layaknya kita membuat sebuah film, itu harus kita rancang dulu. Kalau kita mau ngajar pun kita juga harus ada RPP, silabus, kemudian media belajarnya apa dan seterusnya. Di sini juga ada perancangan media pembelajarannya. Jadi tidak sembarangan dalam membuat animasi yang berbau dengan pendidikan, apalagi istilahnya media pembelajaran, itu tidak bisa kita buat tidak bisa kita buat seasal mungkin. Jadi ada aturannya itu media pembelajaran yang kita rancang itu nanti harus menggunakan naskah media pembelajaran ya, salah satunya menggunakan model Azure. Ada analyze, state perform,
media, utilize, apalagi sampai evaluasi ya. Kemudian, nah ini yang harus kita persiapkan, ternyata ada banyak. Jadi yang saya dapatkan kemarin ketika kita membuat animasi ternyata ada banyak langkahnya, ada 4 ya. Pertama kita harus menyusun GPIM dulu, kita menyusun jabaran materinya dulu, menulis skripnya atau naskahnya, baru menyusun asetnya. Asetnya bisa gambar, video, kemudian mungkin nanti animasi tambahan seperti GIF atau gambar-gambar PNG, JPEG dan seterusnya, itu termasuk ke dalam aset. Jadi sebelum membuat animasi kita harus buat garis besarnya dulu, jabaran materinya, naskahnya, asetnya, baru kita eksekusi, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada salah satu kata mutiara yang saya dapatkan dari Edgar Dell ya, yang harus kita garis bawahi, yang di sini saja yang saya garis tebal dan garis miring ini. Proses belajar dan interaksi mengajar itu tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi bisa dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dan kebutuhan serta kemampuan dari kelompok siswa yang kita hadapi. Karena kalau kita lihat di sini nanti akan muncullah kerucut pengalaman yang disampaikan oleh si Dell itu. Jadi apa yang kita ingat itu hanya 10% dari yang kita baca itu. Yang kita dengarkan, yang kita ingat hanya 20%. Yang kita lihat gambar atau diagram, video, film itu 30%. Ternyata media pembelajaran dengan menggunakan video saja hanya 30%. Apalagi kalau cuma membaca dan mendengarkan kan gitu. Nah, ternyata yang paling banyak yang diingat itu adalah melakukan simulasi. Ini menurut si Dell. Nah, kira-kira seperti itu. Karena sekarang ini adalah pandemi, musim pandemi, kita nggak mungkin langsung melakukan simulasi. Paling mentok kita hanya bisa melakukan dengan cara video. Nah, semoga itu nanti bisa menjadi terobosan untuk kita. Kita langsung saja ke inti materinya di sini. Kita belajar membuat animasi Powtoon. Webboard animasi menggunakan web Powtoon. Nah, Powtoon ini website yang memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi webboard, gitu ya. Tampilannya mirip seperti PowerPoint sehingga mudah digunakan. Fiturnya lengkap. Saya rekomendasikan ke Powtoon saja daripada menggunakan Sparkle. Tapi ada minusnya. Minusnya adalah kalau Powtoon itu ketika kita mendaftarkan sekali, kita hanya diberikan akses premium sebanyak 4 hari. Setelah itu kita normal lagi. Jadi ada beberapa fitur pro yang tidak bisa kita dapatkan. Kalau Sparkle itu offline, tapi ya fitur-fiturnya terbatas. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau 4 hari untuk kita mengakses satu buah video pro itu menghasilkan video pro, insya Allah bisa. Nanti kita akan coba lihat ya tampilannya. Yang pertama kita coba buka dari Powtoon. Jadi kita search aja di Google ya, ketikkan powtoon.com, nanti buka saja link websitenya. Setelah itu saya sarankan untuk sign up. Jadi nanti jangan login, langsung sign up free saja. Nanti sign up-nya silakan pilih menggunakan Google. Nah, jadi kalau Bapak Ibu browsernya sudah connect dengan akun Google, itu akan lebih mudah. Jadi continue with Google. Setelah itu pilih email atau akun yang digunakan, maka kita akan langsung masuk ke dashboard dari Powtoon. Nah, seperti sini yang saya katakan, kalau kita masuk ke dashboard Powtoon ini nanti, kalau kita pertama kali masuk, kita akan mendapatkan premium trial. Ini ya, premium trial sebanyak 4 hari. Selepas 4 hari kita hanya free user biasa, jadi kita bisa mengakses Powtoon, tapi fitur-fitur pro-nya itu nggak bisa kita gunakan. Jadi nanti ada watermark-nya. Jadi modelnya ini hampir sama seperti PPT. Jadi nanti ada template ya, ada template yang sudah ada isinya dari beberapa developer, ada yang blank template atau yang kosong. Jadi kita bisa buatnya di sana. Nah, kalau misalkan kita dalam masa premium trial itu kita bisa menggunakan template yang pro. Jadi kita bisa gunakan di sana banyak sekali animasinya, nanti kita ekspor bisa. Tapi kalau ini sudah habis, kita buatnya dari blank. Jadi nanti kreativitas kita kalau yang dari blank template, kira-kira seperti itu. Nah,
Kira-kira seperti itu pemanfaatan dari Powtoon. Videonya ada di YouTube saya ya. Jadi kalau menggunakan Powtoon itu kelemahannya itu tadi, aksesnya itu kalau kita mau akses premium semua kita harus berbayar. Tapi kalau kita menggunakan free user, insya Allah ya kita bisa, tapi harus kreatif. Nah, kita coba lihat salah satu atau beberapa karya dari teman-teman yang ada di Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini beberapa hasil dari karya teman-teman kita, Bapak Ibu kita, teman-teman di kelas B di Dampa angkatan 3 itu sudah ada di playlist YouTube-nya dari B43 IPA Kemdikbud. Jadi nanti bisa mungkin Bapak Ibu semua lihat di sana ada banyak sekali hasil karya dari teman-teman kita yang sudah menghasilkan video whiteboard animation dengan berbagai macam materi dan tentunya model yang berbeda-beda. Nah, di sana khusus untuk pelajaran IPA saja mulai dari SD sampai SMA. Jadi nanti kalau seumpama Bapak Ibu semua pengen menggunakan materi pembelajaran video webcam animation bisa digunakan dari karya teman-teman kita. Ada dua kelas untuk di Dampa angkatan 3 ini, kelas B dan kelas A. Nah, kebetulan saya termasuk di kelas B. Ini ada 38 video ya untuk karya dari teman-teman kita. Kita coba lihat satu atau nanti bisa kita lihat hasil yang punya saya. Kemudian nanti mungkin Bapak Ibu semua bisa praktek sendiri, membuat sendiri di rumah untuk media pembelajaran. Mohon maaf sedikit lag karena laptop saya memang laptop kentang. Kira-kira seperti itulah. Oke, karena sedikit lag ya dan lama mungkin kita coba sampai sekian dulu lah. Laptop saya kurang memadai. Yang jelas intinya Bapak Ibu semua hari ini sudah mendapatkan ilmunya bahwasanya dalam membuat video pembelajaran kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan tadi yang offline plus Sparkle, dan yang online ini ada Powtoon. Tampilan dashboard Powtoon seperti ini. Ini kalau sudah yang tidak berbayar atau yang sudah habis masa premiumnya tadi, kira-kira seperti ini. Kita bisa buatnya dari sini template tadi yang saya katakan di awal tadi. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu teman kita pada hari ini. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan yang lebih mendalam boleh japri ke saya atau kita bisa belajar bareng tentunya. Kalau mau tatap muka bisa, tapi social distance tetap harus kita laksanakan, atau mungkin nanti kita bisa webinar atau video call untuk sama-sama saling belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini tadi ada manfaatnya. Saya tadi sudah menunjukkan belum ya hasil saya. Oke, ini adalah salah satu hasil yang kita dapatkan dari aplikasi Powtoon. Mohon maaf saya sedikit
nanti. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mari kita akhiri bersama-sama kegiatan sajian pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini wa billahi. Wassalamualaikum